di Palu, pengantin baru tak duduk bersanding tersipu malu. Kompak di Palu, pengantin malu, moga bahagia ke anak cucu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai di sesi yang kedua pada hari yang kedua ini, yang mana pemateri kita sudah siap akan menyampaikan materinya. Diharapkan peserta yang belum berada di kamera mohon segera bersiap-siap. Dan adapun judul kita di sesi yang kedua ini adalah mempersiapkan generasi yang berkualitas yang akan disampaikan oleh Bapak Mas Rizal SAG MH. Kepada Bapak kita persilakan waktu dan tempat. Bentar ya, saya tukar background dulu nih, ada background baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ibu yang berbahagia, calon pengantin yang berkesempatan untuk mengikuti bimbingan perkawinan pada kelas di BP 4 Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga akan menjadi pasangan yang berkekalan sakinah mawaddah warahmah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kepada Ibu, kita akan membahas tentang mempersiapkan generasi yang berkualitas. Kemudian izin saya untuk share screen. Ini sudah direkor ya. Screen. Recording in progress. Ibu yang berbahagia, kita materi pada kesempatan pagi hari ini adalah mempersiapkan generasi berkualitas. Tentunya ini adalah merupakan cita-cita dari setiap pasangan dalam rumah tangga, ingin memiliki keturunan, ya. Ingin memiliki anak. Nah, tak tahulah nanti Bapak dan Ibu seperti apa anak-anak yang diimpikan itu. Dan kita berharap tentu anak kita, keturunan kita nantinya adalah anak-anak yang berkualitas dari berbagai aspek.
Tentunya kualitas anak dalam persepsi kita masing-masing itu sangat berbeda sekali. Ada yang berkualitas memandang dari segi fisik, ada yang berkualitas memandang dari segi mentalnya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana pandangan Bapak dan Ibu tentang kualitas anak yang diimpikan itu. Untuk materi ini saya sudah share di grup ya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat materinya di channel YouTube Rumah Bahagia Binwin Pusaka, dan boleh juga nanti di like dan subscribe. Kemudian kalau bermanfaat boleh Bapak Ibu share. Dan mudah-mudahan kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Ya, yang pertama pada Ibu, saya mungkin tadi dengan Bu Haryati sudah ya, tepuk sakinah. Sudah ya. Karena waktu kita sudah agak termakan sedikit, lebih kurang hampir 20 menit ya. Maka kita paskan saja ini untuk tepuk sakinahnya, kita masuk langsung kepada materi pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu mohon dipersiapkan alat tulis, ya, kelengkapan tulisnya untuk kita sama-sama menulis dan kemudian berdiskusi dengan pasangan kita. Yang pertama Bapak dan Ibu, saya dalam waktu lebih kurang 30 detik, ya, lebih kurang 30 detik, saya minta kepada Bapak dan Ibu untuk berpikir sejenak dalam angan-angan kita, apa ya anak impianku? Sosok seperti apa yang aku impikan? Bagaimana yang aku inginkan? Ya. Nah, kita coba lihat anak seperti apa yang Bapak Ibu impikan. Ya. Yang hasil di kepala kita saja Bapak dan Ibu. Ya. Nggak usah bertanya kepada pasangan, yang ada di benak Bapak dan Ibu masing-masing. Tulis saja di kertas itu. Kemudian boleh Bapak Ibu ketikkan di chat room kita. Ada chat room kita, boleh diisi di chat room kita. Anak setelah Bapak Ibu pikirkan, bayangkan dalam angan-angan kira-kira anak seperti apa yang diimpikan. Nah, boleh diketik di chat room kita. Ya. Silakan. Kita mulai dari sekarang. Soleh Soleha. Nah, yang soleh dan soleha, Pak Sabrianto. Ya, lanjut. Nah, soleh soleha, pintar, baik. Saya juga catat di sini ya Pak dan Ibu, anak yang sehat, menjadi sukses, berbakti, anak soleh, berbakti, hafiz Quran, sehat, soleh, hafiz Quran, pintar, anak berbakti kepada kedua orang tua, soleh soleha, sehat, soleh soleha. Nah, soleh soleha, hafiz Quran, Pak Tengku, soleh soleha, berbakti, beragama, ya. Sehat, taat kepada orang tua, soleh soleha, Pak Robi, pintar, beragama, taat, ya, berbakti. Baik. Ada lagi? Santun, tampan, cantik. Wah. Ya. Santun, tampan, cantik dari Pak Ridho Ramadan ya. Ya, anak hafiz hafizah, soleh soleha, berbakti kepada kedua orang tua. Baik. Anak hafiz hafizah. Baik, sekarang kita coba lihat. Bapak dan Ibu silakan bertukar dengan pasangan masing-masing. Kira-kira apa yang diimpikan oleh pasangan sama apa enggak dengan yang kita impikan? Pada Bapak dan Ibu yang sudah menjawab, silakan bertukar dengan pasangan kita masing-masing. Lembaran kertasnya.
Nah, coba dilihat apakah apa yang diimpikan pasangan kita dengan kita itu sama atau tidak. Bagi yang berjauhan, tidak satu lokasi dengan pasangan, boleh bertukar itu melalui WhatsApp ya. Di foto dikirim ke pasangan masing-masing. Di foto dikirim kepada pasangan masing-masing. Ya, Pak Doni sama. Nanti setelah dikirim ke pasangan masing-masing, coba dilihat. Wah, belum ada simpan WA. Baru kenal ya Ibu Fatma. Kenapa kok belum ada simpan WA ini Ibu Fatmawati? Ya, kalau begitu segera minta nomor WA-nya Ibu Fatma biar bisa bertukar, biar bisa Bapak Ibu dan calon suami, ya Ibu dan calon suami bisa saling berkomunikasi ya tentang impian dan harapan kita masing-masing. Ya, Bu Fatma katanya berta'aruf ya, di ta'aruf. Jadi awalnya tidak saling kenal ya, kemudian dikenalkan dan akhirnya sepakat untuk menikah. Nah, tentunya belum banyak mengenal pasangannya. Nah, tantangan bagi Bu Fatma ini nanti adalah komunikasinya dijalin dengan baik. Komunikasinya dijalin dengan baik. Nah, kenapa Bapak dan Ibu? Salah satu yang perlu Bapak Ibu perhatikan pada kegiatan kita di sini adalah bahwa kita hanya ingin mempersiapkan Bapak dan Ibu menjadi pasangan suami dan istri, pasangan ayah dan ibu, sehingga Bapak dan Ibu bisa berkekalan dalam kehidupan rumah tangga. Karena ada perbedaan Bapak dan Ibu antara rumah tangga dan rumah hunian. Rumah hunian itu rumahnya jadi dulu baru kita masuk. Jadi ada dulu rumahnya, baru kita masuk ke rumah tersebut. Sementara kalau rumah tangga, kita itu masuk dulu ke dalamnya, baru kita bangun rumah tersebut. Nah, tentunya ini adalah tantangan tersendiri bagi Bapak dan Ibu. Bagaimana kita masuk ke dalam rumah tangga itu, sementara rumahnya belum siap. Ya. Makanya Bapak dan Ibu perlu dipersiapkan secara mental, secara lahir, secara batin dipersiapkan. Nah, inilah aktivitas kita selama 2 hari ini. Baik, sudah terjawab ya? Anak impian yang Bapak Ibu miliki kemudian sudah dipertemukan dengan pasangan masing-masing, ada sebagian yang sama, ada sebagian yang mungkin tidak sama ya dengan pasangan. Nah, kita akan lihat dari hasil yang Bapak Ibu kirimkan tentang impian anak yang Bapak inginkan tersebut, ada setidak-tidaknya 4 kategori di sini yang kita catat Bapak dan Ibu. Yang pertama, anak soleh-solehah yang Bapak Ibu impikan itu dilihat dari kualitas fisik. Apa kualitas fisik yang Bapak Ibu impikan dalam catatan-catatan yang Bapak Ibu kirimkan itu dari beberapa orang yang mengirimkan? Yang pertama, sehat, kuat, tampan, cantik, ya. Sehat, kuat, tampan, cantik. Itu adalah kualitas fisik. Itu adalah kualitasnya secara fisik. Itu yang pertama, catatan kita pertama. Di mana setiap kita mengimpikan anak yang sehat, kuat, tampan, dan tumbuh dengan baik. Ya. Tumbuh dengan baik itu berarti tumbuhnya kemana Bapak dan Ibu? Ke atas ya, tumbuhnya ke atas. Ya, tidak ada, jangan sampai ada anak kita yang tidak tumbuh, ya. Atau artinya disebut dengan istilah stunting. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, Dinas Kesehatan, pemerintah melalui Dinas Kesehatan itu sedang galak-galaknya mengkampanyekan anti stunting atau cegah stunting. Ini kualitas fisik. Nah, secara fisik Bapak dan Ibu, kalau kita inginkan kualitas fisik anak itu sehat, kuat, tampan, cantik, maka tentunya Bapak dan Ibu harus juga mempersiapkan diri secara fisik. Apa persiapan Bapak dan Ibu secara fisik? Bapak Ibu harus sehat.
Bagaimana mengetahui Bapak Ibu sehat? Ya tidak ada salahnya Bapak Ibu pergi nanti ke rumah sakit untuk cek up kesehatan Bapak. Apakah di antara Bapak dan Ibu punya penyakit atau tidak? Ada hepatitis apa tidak? Ada penyakit bawaan apa tidak? Ada penyakit keturunan apa tidak? Nah ini perlu dipersiapkan. Kenapa? Karena sesuatu akan tumbuh, berkembang, besar, itu tergantung kepada bibit yang kita tanam. Asal muasal bibit. Nah untuk itu pada Ibu, maka kita sebagai orang tua adalah asal dari bibit itu sendiri. Ayah adalah asal bibitnya, ibu adalah asal bibitnya, rahim adalah ladangnya. Ya. Ayah bibitnya, ibu juga bibitnya, dibaurkan, dikawinkan, dan ibu juga termasuk kepada ladangnya. Nah, bibit kita itu dari mana? Ya dari kualitas fisik kita, Bapak dan Ibu. Bibit kita itu berasal dari kualitas fisik kita. Bibit yang baik adalah berasal dari kualitas fisik yang baik. Kualitas kesehatan fisik yang baik. Maka untuk itu Bapak dan Ibu harus berupaya mengontrol kesehatan diri Bapak dan Ibu, mengontrol kualitas fisik Bapak dan Ibu. Ya, salah satunya tadi saya sampaikan adalah dengan cara Bapak dan Ibu cek kesehatan. Ada enggak kemungkinan-kemungkinan penyakit yang kita miliki? Sehingga apa? Sehingga Bapak dan Ibu bisa mengantisipasi nanti ke depannya saya harus seperti apa. Saya harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Ya. Jadi harus dipersiapkan, Pak. Jadi tidak main tanam saja gitu. Nah, salah satunya lagi apa? Kualitas fisik itu berasal dari mana? Dari apa yang kita konsumsi. Ya. Apa yang kita konsumsi? Dalam Islam itu yang kita konsumsi itu haruslah dari hal-hal yang berbau sehat dan halal. Halalan thayyiban. Sesuatu yang halal dan sesuatu yang baik. Sehingga kenapa? Karena apa yang kita makan itu dia akan jadi saripati dalam tubuh kita. Jadi nutrisi dalam tubuh kita. Jadi energi dia dalam tubuh kita. Nah tentunya makanan itu harus kita jaga dalam dua kategori itu Bapak dan Ibu. Halal, thayyib. Halal dan thayyib dan baik. Nah untuk itu tentunya Bapak-Bapak selaku kepala rumah tangga, selaku orang yang bertanggung jawab tentang memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga, maka berusahalah Bapak dan Bapak untuk menafkahi diri kita, istri kita dengan sesuatu yang halal. Supaya apa? Supaya bibit yang bakalan muncul dari proses makanan tersebut menjadi bibit yang betul-betul berkualitas, baik itu secara fisik maupun secara mentalnya. Ya, itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Tambah lagi nanti bagaimana Bapak melakukan hubungan suami dan istri secara sehat, ya, tidak serampangan, ada aturan, ada fikih munakahat tentang persoalan pola hubungan tersebut. Ada haram, ada halal, ya. Ada waktu yang dibolehkan, ada waktu yang dilarang. Ada sunnah-sunnahnya. Termasuk juga beberapa sunnah yang bakal saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Dan kemarin juga sudah saya share di grup, ya. Ada sunnah-sunnah dan doa-doa amalan yang sering terlupakan oleh pasangan suami dan istri. Silakan nanti dilihat di YouTube. Dan nanti saya insya Allah di akhir ini saya akan bagikan kembali linknya. Nah, kenapa? Bibit sudah sehat. Bibit sudah berkualitas. Kemudian lahan yang merupakan tempat ditanamnya bibit itu, yaitu rahim istri kita, itu sudah sehat, sudah bagus. Maka tentunya cara nanamnya pun harus baik. Ada aturan dalam menanam bibit pada rahim istri kita. Tidak sembarangan, tidak sembarangan. Allah atur itu melalui Al-Quran dan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah ini mungkin tidak kita ungkap satu persatu di sini. Nanti Bapak dan Ibu bisa konsultasi secara terpisah tentang pola hubungan dengan pasangan masing-masing di sini. Dengan melalui WA atau melalui chat room ini silakan, ya.
atau melalui grup WA grup juga boleh, silakan. Bagaimana pola hubungan yang baik dalam Islam itu? Karena waktu kita sangat terbatas. Ya, itu yang pertama. Catatan saya kedua Bapak dan Ibu dari hasil yang Bapak Ibu tulis tentang harapan anak seperti apa yang diimpikan. Yang kedua adalah kualitas mental. Anaknya jadi pemberani, kuat, ya, percaya diri, tidak malu-maluin atau tidak minderan, ya, tidak tidak penyendiri. Dia bisa beraktivitas dengan baik. Dia bisa berteman dengan siapa secara sosial, dia bisa bergaul dengan siapa saja, dan dia berani muncul dalam kondisi apa saja. Jadi kualitas mentalnya oke, tidak penakut, ya, tidak tidak lemah dari segi mentalnya. Ini tadi yang Bapak Ibu sampaikan. Ya. Nah tentunya ini perlu didikan dari kita. Tumbuh kembangnya mental anak ini tergantung bagaimana Bapak dan Ibu melakukan proses pendidikan anak ketika di usia balita, bawah 5 tahun. Ya. Kemudian yang ketiga, kualitas anak yang saya tangkap dari apa yang Bapak Ibu tulis di chat room, itu adalah kualitas secara spiritual. Soleh, soleha, ya, berbakti, kemudian hafizah, kemudian di situ Bapak Ibu tulis dia taat beragama. Ini adalah kualitas spiritual. Bagaimana kita mengimpikan seorang anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Cuman yang sering jadi persoalan dalam ini adalah kita memiliki impian, tapi ternyata impian itu sudah sangat sulit kita dapatkan. Salah satu fakta yang perlu Bapak Ibu pahami adalah bahwa ayo kita coba flashback ke 20 atau 30 tahun yang lalu. Atau mungkin nanti Bapak dan Ibu pulang terus bertanya kepada orang tua, "Ayah, Ibu, dulu Ibu ingin saya ini jadi anak seperti apa?" Maka orang tua kita tentu akan menjawab dengan perkataan bahwa saya ingin kamu jadi anak soleh, anak solehah, anak pintar, anak cerdas, anak berbakti. Itu yang diimpikannya. Itu 25 atau 20 atau 25 tahun yang lalu seperti itu. Nah, faktanya sekarang adalah silakan lihat diri kita sendiri. Kira-kira sudah layakkah kita mendapat predikat anak soleh, anak solehah, kemudian anak berbakti? Atau faktanya pada hari ini, apakah kita sudah jadi anak yang berbakti? Jadi anak yang soleh seperti apa yang beliau impikan terhadap kita? Nah, ini tentu Bapak dan Ibu yang memahami, Bapak dan Ibu yang tahu, karena Bapak dan Ibu yang punya diri. Yuk tanyakan pada diri kita sendiri, ayah ibu saya dahulu, ya, 20 tahun yang lalu juga bercita-cita ingin memiliki anak yang soleh dan soleha. Sekarang, faktanya, saya sudah jadi anak soleh-soleha apa belum? Ya. Kalau sudah, berarti orang tua kita sukses. Kalau dia sukses, berarti kita tinggal ikuti pola asuh dari yang mereka lakukan untuk kita lakukan pula kepada anak kita ke depannya. Nah, tapi ketika kita menyadari bahwa ternyata, oh saya belum soleh, ya, saya belum soleha, saya belum berbakti. Nah, terus gimana caranya agar saya bisa soleh dan soleha, agar anak saya bisa soleh, soleha dan berbakti? Ya. Terus apa sebabnya orang tua saya sampai hari ini masih gagal? Kenapa dia yang bercita-cita ingin punya anak soleh dan soleha, dia sudah berusaha puluhan tahun, ya, banting tulang, peras keringat, kemudian dia kerahkan seluruh kemampuannya untuk menciptakan anak yang soleh-soleha seperti yang dia impikan. Ternyata kok belum berhasil ya? Apa salahnya? Nah, saya akan ngajak Bapak dan Ibu bermain sedikit. Saya akan matikan share screen-nya terlebih dahulu. Saya akan ngajak Bapak dan Ibu bermain. Silakan hidupkan seluruh videonya. Ya. Silakan hidupkan seluruh videonya. Saya akan ngajak Bapak dan Ibu bermain. Nampak ya? Nampak? Nanti Bapak dan Ibu perhatikan dan silakan nanti
Bapak klik view di sudut kiri atas itu, kanan atas, bagi yang pakai laptop, lihat di situ view-nya speaker only. Jadi artinya yang Bapak Ibu lihat saya lebih banyak, ya. Wajah saya lebih banyak, ya, speaker only. Nanti, nah kita coba bermain ya. Cara bermainnya sederhana Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu angkat tangan kiri atau tangan kanan juga boleh. Ini karena kameranya, mirrornya tidak aktif ya. Ini tangan kanan Bapak dan Ibu ya. Tangan kanan. Baik. Kalau saya katakan tutup, nanti tutup ya Pak. Di kepal. Saya katakan tutup, nanti di kepal. Saya katakan buka, dibuka. Perhatikan ya. Saya katakan tutup, ditutup. Saya katakan buka, dibuka. Sama-sama ya Bapak dan Ibu. Semangat ya. Ini pengantin baru harus semangat nih. Jangan pakai wajah cemberut. Nanti orang salah sangka. Disangka orang nanti ini pengantin Siti Nurbaya ya. Menikah gara-gara terpaksa ya. Atau banyak tagihan. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya mulai. Saya mulai ya. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Saya percepat ya. Saya percepat. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Oh, buka. Tutup. Buka. Saya percepat. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Pegang dahinya. Dahinya. Dahinya dipegang, Bu. Ya, dahinya. Dahi. Ya, dahi ya. Dahinya dipegang. Baik. Dahinya dipegang. Admin sudah direkam ini ya. Dahinya dipegang ya. Dahi. Bapak Ibu bisa lihat. Bisa dilihat apa yang terjadi. Bapak dan Ibu bisa lihat. Saya minta pegang apa? Saya minta pegang apa? Pegang dahi. Ya, Bapak dan Ibu sudah memindahkan dahi ke dagu rata-rata. Bapak dan Ibu sudah memindahkan dahi ke dagu. Dahinya mana Pak Geon? Ya, dahinya mana Pak Geon? Dahinya itu di sini Pak. Pak Boy dahinya itu di sini Pak. Ya. Baik. Dahi itu di sini ya Pak. Dahi itu di sini, bukan di sini. Ini namanya apa? Ini namanya dagu. Ini namanya dagu. Baik. Yang dahi itu di sini. Ini namanya dagu. Nah, baik, kita sekarang coba bahas ya. Apa sebabnya Bapak saya minta megang dahi, tapi ternyata Bapak dan Ibu pegang dagu? Silakan Pak Gion. Apa sebab Pak Gion pegang dagu? Oh, pas ngikutin apa tadi itu Pak? Tidak fokus. Ngikuti yang saya lakukan. Iya, Pak Boy gimana Pak Boy? Ya. Kenapa Pak Boy megang dahi? Megang dagu? Refleks Pak. Refleks megang dagu ya, karena melihat saya pegang, karena saya melihat saya pegang dagu. Apa lagi? Ibu Clara sama Pak Andre, gimana Pak buat Clara sama Pak Andre? Kenapa pegang dagu? Kenapa pegang dagu Ibu Clara sama Pak Andre? Ya. Karena melihat saya megang dagu. Nah, apa ini Bapak dan Ibu? Ini adalah sebuah fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini fakta yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang sering dilakukan oleh orang tua. Di mana mohon maaf, orang tua itu mengimpikan sesuatu, menginginkan sesuatu, tetapi kebanyakan orang tua malah melakukan sesuatu yang berbeda. Contohnya gini. Ini rata-rata siapa nih? Kalau yang merokok, lambaikan tangan saja. Yang merokok. Iya, yang merokok, lambaikan tangan. Nah, berarti rata-rata di sini perokok ya. Bapaknya perokok rata-rata. Nah, Bapak ingin nggak anak Bapak besok merokok? Enggak Pak. Rata-rata seorang ayah, dia tidak ingin anaknya merokok. Dia pasti tidak ingin anaknya merokok. Sama seperti kita ini, Pak. Ayah kita dahulu, dia juga tidak ingin kita merokok. Dia tidak ingin kita merokok.
Tapi ternyata pada hari ini kita merokok. Apa sebabnya? Sebab kita melihat ayah kita merokok. Dia melarang kita merokok, tetapi dia merokok. Dia marah kepada kita ketika kita merokok, tetapi dia merokok. Makanya kadang kita lebih memilih merokok secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Nah, ini penyebabnya, Pak. Nah, kalau hari ini Bapak tidak ingin anak Bapak nanti merokok seperti Bapak, maka ayo Bapak punya waktu 9 bulan lebih kurang, atau 1 tahun paling tidaknya untuk melatih diri berhenti merokok. Supaya besok anak Bapak tidak jadi perokok. Kalau hari ini mungkin Bapak rokoknya sigaret atau filter, besok bisa saja anak Bapak rokoknya ganja. Ya, bisa saja sabu-sabu. Karena pergaulan pada masa ini tidak bisa kita batasi seperti dahulu. Tak ada jarak, ruang, dan waktu antara kita. Contohnya sekarang, saya dengan Bapak punya jarak secara ruang, secara waktu. Tapi dengan teknologi kita bisa bertemu dan bertatap muka. Maka untuk itu Bapak, kalau ingin anak tidak merokok, maka Bapak harus latihan mulai hari ini sampai setahun ke depan. Insya Allah Bapak dan Ibu punya anak pertama, maka insya Allah anak Bapak tidak akan merokok. Kenapa? Dia melihat ayahnya tidak merokok. Itu contoh pertama. Yang kedua Bapak dan Ibu, rata-rata kita di sini ingin anak yang soleh-soleha. Ya, ingin memiliki anak soleh-soleha. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa hari ini kita bisa belum jadi anak soleh dan soleha? Sementara kita ingin punya, orang tua kita juga berkeinginan seperti itu. Nah, sebabnya seperti yang saya permainkan tadi. Saya mainkan tadi. Atau yang kita mainkan tadi. Bagaimana orang tua kita ingin anak soleh dan soleha, tapi kita tidak melihat ciri-ciri soleh-soleha itu pada orang tua kita. Itu sebabnya. Apa fakta yang kita lihat selama ini? Ayah ibu kita menyuruh kita jadi anak soleh-soleha, tapi dia tidak dapatkan itu. Sebab apa? Yuk Bapak dan Ibu, ciri-ciri anak soleh-soleha itu apa? Rajin sholat, rajin mengaji, rajin ibadah, rajin sedekah. Ya, itu ciri-ciri anak soleh-soleha. Nah, coba kita ingat atau kita flashback lagi nih dengan kehidupan kita hari-hari. Orang tua saya, kapan ya saya lihat dia sholat? Oh iya, mungkin kita ingat dia kemarin sholat terakhir Idul Adha. Kapan ya kita mendengar terakhir orang tua saya baca Al-Quran atau mengaji? Oh iya, terakhir kemarin dia ngaji itu di bulan puasa. Tadarusan sama-sama di masjid. Atau bahkan mungkin, oh ya, saya lupa ya, kapan saya lihat ayah saya sholat. Atau saya lupa ya, kapan ya saya pernah dengar ayah ibu saya baca Al-Quran. Atau mungkin saya cuma tahu bahwa Al-Quran itu tidak ada di rumah saya. Oh ada, Al-Quran di rumah saya ada. Bukan tidak ada Al-Quran di rumah saya. Tapi Al-Quran itu masih terbungkus rapi di dalam parcel. Di situ ada sajadah, ada Al-Quran, ada mukena. Ketika ditanya kepada ibu kita, Mak, saya ambil dong Al-Quran itu. Apa kata ibu kita? Jangan, nak. Itu mas kawin ayahmu untuk saya. Jadi Bapak dan Ibu, kadang Al-Quran itu ada di rumah kita, bahkan tidak kita buka-buka. Karena apa? Karena itu ternyata mas kawin yang diberikan oleh suami kita untuk kita. Itu Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana mungkin kita akan bisa jadi anak yang soleh-solehah kalau ini terjadi? Maka untuk itu Bapak, ke depan, ketika Bapak ingin memiliki anak soleh-solehah, ya, maka hari ini Bapak punya kesempatan sampai setahun ke depan menjelang anak pertama lahir untuk melatih diri jadi orang soleh dan orang solehah. Ibu, Bapak, ingin mempunyai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, maka Bapak Ibu punya waktu 1 tahun mulai hari ini menjelang anak Bapak Ibu lahir untuk melatih diri jadi anak yang berbakti. Maka ya Pak Aznan, ya Pak Azman, ya, silakan latih diri hari ini untuk jadi berbakti. Ya,
Ibu Hamidatul, silakan mulai hari ini latih untuk jadi anak yang berbakti, anak yang soleh dan soleha. Ya. Maka jadi imamlah Bapak di rumah tangga, dan kemudian yuk melatih diri jadi soleh dan soleha. Supaya setahun latihan, insya Allah jadi karakter kita. Insya Allah jadi kebiasaan. Setahun latihan berhenti merokok, insya Allah Bapak dan Ibu bisa berhenti merokok. Nah, ini persoalan anak soleh dan soleha. Mudah-mudahan ini bisa jadi pertimbangan dan bahan bagi Bapak dan Ibu ya. Nah, kita lanjutkan. Saya share screen lagi ya Pak. Saya share screen lagi Bapak dan Ibu. Yang keempat, kualitas yang kita inginkan adalah kualitas intelektual. Ingin anak kita pintar, ingin anak kita cerdas, ingin anak kita juara. Ya, ini kualitas yang kita inginkan. Nah tentunya kalau kita ingin kualitas-kualitas yang 4 ini, maka syaratnya adalah Bapak harus membangun kualitas 4 ini dalam diri Bapak dan Ibu, membangun kualitas intelektual dalam diri Bapak dan Ibu, supaya nanti Bapak dan Ibu bisa betul-betul memperoleh cita-cita, mendapatkan anak yang berkualitas soleh-solehah, pintar, cerdas, berbakti, dan soleh beramal. Nah ini yang harus Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan nantinya. Baik, itu sesi pertama kita dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah memiliki catatan-catatan khusus ya yang bisa Bapak Ibu jadikan bekal sehingga Bapak dan Ibu nanti punya modal dasar untuk menciptakan generasi yang berkualitas seperti yang Bapak Ibu impikan. Nah, dalam Islam, warisan terbaik itu akhlak Bapak dan Ibu. Makanya Rasulullah SAW itu diutus kepada kita ini sebagai orang yang untuk memperbaiki akhlak. Ya, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya, ini yang terbaik yang diwariskan oleh orang tua terhadap kita. Makanya akhlak orang tua itu penting. Bakti orang tua terhadap orang tua itu adalah contoh yang sesungguhnya kepada anak tentang akhlak. Baik, berikutnya sesi kita kedua. Bapak dan Ibu boleh pikirkan beberapa saat berapa orang anak yang diharapkan dalam pernikahan ini. Silakan. Isi di chat room. Mau 2 saja atau mau sebanyak ini? Mau 2 anak atau mau 5 anak, ya, silakan. Nah, silakan diisi di chat room. Wow, Pak Niko mintanya 11 ya, Pak. Oke, Pak Niko 11. Ya, 4, Pak Ridho 4, Pak Doni 12, ya. Doni 12. Pak Niko 11, Pak Doni 12, 2. Ya, Pak Niko. Insya Allah ya, insya Allah. Itu tergantung bagaimana Bapak Niko nanti memperlakukan istri ya. Ya. Ya, 2, ya 3, Bu Neneng 3, ya Dewi Satriani 2 pasang, berarti 4 ya. Mintanya mungkin kembar-kembar ya Bu Dewi ya. Ya 2 ya. Pak, berapa yang dikasih Allah Pak? Pak Geon ya. Nah sekarang coba Bapak dan Ibu padukan dengan pasangan masing-masing. Padukan dengan pasangan masing-masing berapa yang diinginkan pasangan dan berapa yang kita inginkan. Berapa yang diinginkan pasangan dan berapa yang kita inginkan. Nah coba cari kesepakatan. Kalau sudah sama oke. Misalnya Pak Yogi inginnya 5, sementara nanti istrinya pengennya 2 misalnya. Jadi coba dikonfirmasikan atau didiskusikan dengan pasangan kita masing-masing. Muhammad Siddiq maunya 5 ya, Boy Sandi sama ya. Jadi misalnya bisa saja pasangan pengennya kita lagi yang cowok inginnya 2, sementara calon istri kita inginnya 2. Jadi kalau diakomodir kedua-duanya, saya ingin 2, calon istri ingin 2, berarti kita kasih kedua-duanya. Jadi bisa saja 2 tambah 2 jadi 4 Bapak dan Ibu ya. 2 tambah 2 jadi 4 nantinya. Sudah? Sudah dikomunikasikan dengan pasangan masing-masing Bapak dan Ibu? Sudah ya?
Udah Pak. Baik, kalau sudah, nanti coba lihat. Yang pertama, ini Bapak dan Ibu, yang perlu saya ingatkan. Saya mau tanya dulu nih sama Pak Niko. Pak Niko, yang ingin 11 tadi, calon istrinya usia sekarang berapa? Ya Pak, Calon istri usianya berapa Bapak? 23 Pak. 23, baik. Ya, Pak. Usia 23. Nah, untuk kita semua Bapak dan Ibu, ini secara medis, ya, secara medis, ukuran sehat untuk hamil itu maksimal usia 35, Bapak. Kalau hari ini usia istri kita 23, kemudian usia sehat hamil itu 35, berarti kan masih tersisa 12 tahun ya. Jadi kalau 12 tahun Pak Niko ingin anaknya 11 masih masuk akal sih, Pak. Ya, masih masuk akal. Nah, tapi coba kita lihat. Kalau secara medis itu usia kehamilan yang sehat itu adalah sampai usia 35, masih bisa kan? 40 masih. 45 masih bisa? Masih. 50 masih bisa? Masih. Tidak ada persoalan. Ya, tidak ada persoalan. Cuman di sini itu resikonya tinggi. Tingkat resikonya sangat tinggi sekali. Itu secara medis ya Bapak dan Ibu. Lain lagi kalau kita bicara tentang qadarullah ya. Bagaimana Allah menentukan itu semua. Jadi bisa saja yang Bapak Niko inginkan 11 bisa tercapai. Setiap tahun lahir satu, setiap tahun lahir satu. Nah, tapi coba kita lihat. Kira-kira adakah aturan dalam Islam? Ya. Adakah Al-Quran mengatur tentang persoalan anak dan keturunan? Nah, di sini coba kita lihat dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Apa bunyinya? Wawasainal insana bil walidaini ihsana. Bagaimana seseorang itu diperintahkan kepada orang tuanya, ibu bapaknya adalah berbuat baik. Apa sebabnya kita diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang ibu bapak? Dalam Al-Quran ini dikatakan di sini, hamalat, ya, katakan sini, hamalathu ummuhu. Bagaimana ibunya mengandung secara susah payah, sudah bersusah payah ibunya mengandungnya. Ya. Terus dan melahirkan dengan susah payah, ya. Dan melahirkan dengan susah payah. Kemudian mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Ya, hamil ya. Hamil kemudian menyapihnya sebanyak 30 bulan. Jadi mengandung, wahamluhu, mengandung, nah, kemudian menyapih ya, selama 30 bulan. Artinya apa ini Bapak dan Ibu? Dalam Islam ternyata diberitahukan kepada kita melalui Al-Quran bahwa wanita itu memiliki siklus reproduksi lebih kurang 30 bulan. Beda dengan kita laki-laki Bapak dan Ibu. Ya. Kalau kita laki-laki, siklus reproduksinya 15 menit, Pak. Ya. Siklus reproduksi laki-laki itu 15 menit. Apa itu 15 menit? Yang pertama, syahwat, ereksi, berhubungan, ejakulasi. Durasinya 15 menit, selesai. Wanita seperti apa? Wanita tidak begitu, Pak dan Ibu. Wanita itu panjang. Berapa panjangnya? Sampai 30 bulan. Apa siklusnya itu? Rentetannya ini. Pertama, haid. Berapa lama haidnya? 1 sampai 15 hari. Haid wanita itu 1 sampai 15 hari. Kemudian bagaimana lagi? Sama dengan kita, berhubungan dengan suami. Lamanya berapa? 15 menit, sama. Sesudah itu apa? Sesudah berhubungan hamil. Hamilnya berapa lama? 9 bulan. Sesudah hamil 9 bulan, apalagi melahirkan. Berapa lama? 1 hari. Setelah melahirkan, apalagi? Ya, nifas. Berapa lama? 40 hari maksimalnya.
Nah, dalam nifas itu apa yang dilakukan oleh wanita, apa yang terjadi dalam wanita, yaitu menyusui. Berapa lama? 21 bulan. Jadi total seluruhnya rentangnya lebih kurang 30 bulan. Satu siklus. Nah, kalau begitu, sebaik-baiknya Bapak dan Ibu, ya, perhatikanlah siklus ini, selesaikanlah siklus ini tahapan demi tahapannya dengan sempurna. Makanya ada aturan. Contoh, waktu istri haid, tidak boleh dicangkul, Pak. Tidak boleh berhubungan. Haram hukumnya berhubungan ketika istri sedang haid. Ya, karena apa? Karena itu dia sedang dalam proses pembersihan. Ya, nanti kalau berhubungan nanti jadi penyakit. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Ketika dia hamil, bagaimana hamil itu dia lalui dengan sempurna sampai dia melahirkan, sampai dia selesai menyusui. Kemudian barulah setelah proses itu berjalan dengan sempurna, barulah Bapak dan Ibu lakukan program kehamilan berikutnya. Nah, kalau begitu artinya apa? Jarak anak pertama dengan anak berikutnya itu rentangnya lebih kurang 2,5 tahun. 2,5 tahun, Bapak dan Ibu. Nah, kalau sekarang usia ibu 20 tahun, nanti masa kehamilan maksimal 35 tahun, berarti 15 tahun. 15 tahun, kalau 2,5 tahun, 2,5 tahun, berarti ibu bisa memiliki anak setidak-tidaknya 6 orang. Ya, 6 orang dia. 2,5 tahun baru program lagi, 2,5 tahun baru program lagi. Apa maksudnya? Maksudnya Bapak dan Ibu, mohon maaf, selesailah dulu istri kita dalam proses menyusuinya, baru program hamil kedua. Supaya apa? Supaya gizi anak kita terpenuhi, gizi istri kita terpenuhi, nutrisi anak terpenuhi, untuk istri kita juga terpenuhi. Kenapa? Yang dikonsumsi istri ketika itu hanya bagi dua, Pak. Dia dan anaknya. Waktu dia makan ketika dia sedang hamil, dia mengkonsumsi itu untuk dia dan anaknya. Waktu dia makan ketika anak masih dalam posisi menyusui, maka yang dia makan itu semua untuk dia dan anaknya. Nah, coba Bapak bayangkan, seandainya baru usia anak 3 bulan, istri sudah hamil anak kedua. Menyusui iya, anak di kandungan pun iya. Berarti konsumsi makanan yang dia makan itu disuplai untuk 3 orang, Bapak. Ya. Nah, lahir anak kedua, anak pertama masih nyusui, Bu. Maka masuk anak kedua menyusui. Maka 3 yang dia konsumsi itu. Makanan untuk dirinya, kemudian diproduksi jadi air susu, dikonsumsi oleh 2 orang anaknya. Bayangkan, Pak, saripati tubuhnya disedot oleh 2 anak. Nah, terus anak pertama masih nyusui, anak kedua baru menyusui 2 bulan, 3 bulan berikutnya hamil lagi misalnya. Nah, kan jadi 4 yang dia tanggung. Anak pertama nyusui, anak kedua nyusui, anak ketiga dalam kandungan dan termasuk dirinya sendiri. Maka ini sangat berat bagi istri kita. Itu akan sangat berat bagi istri kita. Dan itu mungkin juga bisa menjadi tidak sehat bagi istri kita. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami, ya. Nah, kemudian ini sudah ya. Ini dari anak. Berikutnya, bolehkah menentukan profesi anak? Misalnya saya ingin anak saya jadi dokter, jadi insinyur, jadi ilmuwan, jadi pilot, jadi polisi, jadi tentara, jadi pelaut, jadi hakim, jadi jaksa. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, bolehkah kita menentukan itu? Kalau boleh, silakan jawab boleh. Kalau tidak, silakan jawab tidak. Kirimlah ke chat room kita. Silakan. Bapak dan Ibu boleh berdiskusi dengan pasangan masing-masing, kira-kira anak nanti mau dijadikan apa? Boleh enggak anak kita jadikan untuk, besok anak kita jadi dokter ya, Dek.
Anak kita nanti jadi tentara ya, Dek. Anak kita nanti jadi insinyur ya. Anak kita nanti jadi pilot ya. Nah, silakan kalau boleh. Ya. Silakan diisi di chat room Bapak dan Ibu. Ya. Bu Nurasana boleh. Ya. Pak M. Arif Sandi boleh. Ya, silakan lagi. Netral ya, Pak Ibu Clara netral, Pak Gion tidak boleh, Pak Boy Sandi boleh. Ya. Semua ada yang dia inginkan boleh, tapi jangan sampai itu jadi alat paksaan ya. Tidak, ya silakan lanjut. Nah, diskusi sesuai keinginannya, tidak boleh, tidak boleh, ya tidak boleh dipaksa, boleh tapi jangan dipaksa, ya dukung keminat dan keinginannya, boleh, ya baik. Nah, orang tua membimbing ya, Bu Neneng, baik. Nah, usahakan minat dan keinginannya dibolehkan. Oh, Pak Tengku. Sekali lagi. Bu Putri harus sesuai minat dan bakat anak. Ya. Baik. Ya. Baik ya. Boleh Pak, tapi tidak dipaksa. Nah, kita coba lihat bagaimana Islam dalam menuntun ini. Kita lihat nih Pak. Ini dalam Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam hadis ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah atau bersih, suci. Terus siapa yang mencoret-coretnya? Ya, siapa yang akan mengotorinya? Siapa yang akan membentuknya? Ya. Kemudian sampai umur berapa dia itu dalam kondisi fitrah, ya. Nah ini sampai kapan? Hatta yu'riba anhu lisanuhu. Kapan itu? Anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah hingga ia fasih berbicara. Hatta yu'riba anhu lisanuhu. Anak itu dalam kondisi fitrah sehingga dia fasih berbicara. Ini peringatan Bapak dan Ibu dan wanti-wanti kepada kita semua. Hati-hati mendidik anak dalam kondisi anak di bawah 5 tahun. Kenapa? Karena anak kita masih suci. Anak kita masih fitrah. Sampai kapan kefitrahan itu terjaga? Sampai dia lisannya fasih. Inilah masa pembentukan karakter Bapak dan Ibu. Sampai masa lisannya fasih. Waktunya kapan itu? Itu di bawah 5 tahun. Nah untuk itu kepada calon ayah dan calon ibu, maka persiapkanlah diri Bapak dan Ibu mulai hari ini. Supaya nanti ketika anak kita lahir, kita sudah punya modal yang kuat, potensi yang kuat untuk menciptakan karakter anak yang kuat. Karena waktu itu anak tumbuh dan berkembang. Dia mengeksplor lingkungannya. Apa yang Bapak berikan kepada dia, yang Bapak contohkan kepada dia, itu yang dia rekam dalam pikirannya, dalam perilakunya, dalam sifat dan tabiatnya. Bapak ingin anak Bapak menjadi anak yang dekat dengan ibadah, sholat. Maka ketika inilah mulai dia hari H pertama lahir, sampai usia dia 5 tahun, Bapak tontonkan kepada dia tentang perilaku-perilaku orang yang rajin sholat. Setiap dengar suara azan, Allahu Akbar, Bapak langsung ambil wudhu, terus bentangkan sajadah, letakkan anak di samping sajadah kita sholat, Allahu Akbar. Anak melihat. Siapa ya? Anak kita melihatnya, anak kita memperhatikannya. Dia perhatikan gerakan kita setiap saat. Minimal 3 kali dalam 1 hari, 1 malam. Kapan itu? Maghrib, Isya, subuh.
Maka pertontonkan ini kepada anak kita. Supaya apa? Supaya karakternya, perilakunya terbentuk ketika itu. Dalam perjalanan kemana-mana Bapak Ibu pergi, misalnya terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak dan Ibu langsung belok menuju ke masjid, singgah. Dalam pertumbuhannya anak selalu memperhatikan model begitu. Di usia 2 tahun dia mulai nanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita belok ke masjid. Dia nanya, ya kemana? Kita jawab, ke masjid. Ngapa ya? Sholat. Kemana ya? Ke masjid. Ngapa ya? Sholat. Setiap saat seperti itu. Kemana ya? Masjid. Ngapa ya? Sholat. Ya, maka dia akan dipertontonkan perilaku orang sholat. Maka insya Allah dia akan terbiasa dengan itu. Familiar dengan sholat. Familiar dengan masjid. Maka nanti ketika usia dia 5 tahun, dia nanti yang akan mengingatkan kita tentang persoalan ibadah sholat dan masjid ini. Termasuk juga nanti ketika kita ingin mengatakan kepada dia pentingnya mengaji, baca Al-Quran. Maka ketika inilah kita mempertontonkan kepada dia mendekatkan diri dengan Al-Quran. Di mobil hidupkan terus murotal Quran, di rumah hidupkan terus murotal Quran, kemudian kita baca Al-Quran di depan anak kita, kemudian kita bawa dia ke masjid, musola untuk bersama-sama dengan teman-temannya mengaji. Nah itu tujuannya apa? Agar terbentuk Pak. Nah ketika lisannya sudah fasih, berarti lidahnya sudah terlatih, perbuatannya sudah terlatih, dia sudah mumpuni, sehingga ketika dia nanti masuk umur 6 tahun dan berikutnya, dia familiar dan identik dengan ibadah-ibadah itu. Maka inilah tugas orang tua. Dan ketika itu dia sudah punya karakter. Ya, dia punya karakter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, yang perlu lagi diperhatikan. Kontrol anak dalam persoalan sifat, sikap, perilaku penting selama ini. Kontrol kita. Kalau tidak kita kontrol, maka yang terjadi adalah anak akan berbuat semaunya. Anak akan berkembang liar seperti apa yang dia inginkan. Dia tidak mengenal lagi hambatan, dia tidak mengenal larangan, dia tidak mengenal aturan. Kenapa Bapak dan Ibu? Waktu usia seperti ini, anak cenderung merasa yang semua di lingkungan dia itu punya dia. Anak cenderung merasa semua yang ada di lingkungan dia itu boleh dia kuasai. Anak merasa dalam lingkungan itu bahwa itu milik dia. Dan dia ingin kuasai itu. Dia ingin eksplor itu. Nah, sementara orang tua harus ambil peran di situ untuk membatasi mana yang hak, mana yang batil. Contoh, karena usia seperti ini, di bawah 5 tahun, anak itu dia tidak bisa membedakan ini punya siapa, itu punya siapa. Yang dia tahu, dia bisa ambil, bisa kuasai, dia bisa mainkan. Dia bisa bawa kemana-mana. Dia bisa bawa pulang. Dia tidak mengerti itu punya si anu, punya si anu. Disitulah peran orang tua untuk menunjukkan kepada dia bahwa ada yang hak kita, ada yang bukan hak kita. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Disitu peran kita Bapak dan Ibu. Contoh, anak biasanya ngambil atau bawa barang sesuatu ke rumah. Ya. Kalau kita tanya kepada dia, itu punya siapa? Pasti dia jawab punya dia. Punya siapa bang? Punya abang. Punya siapa dek? Punya adek. Nah, kita harus luruskan bahwa kita rasanya tidak pernah itu punya barang yang seperti itu. Tentu harus kita cari tahu ini punya siapa. Maka kita sampaikan kepada dia, ini punya siapa? Kalau bukan punya kita, maka kembalikan kepada yang punya. Kalau tidak, suatu saat nanti dia akan tumbuh berkembang, boleh saja ngambil barang orang lain secara bebas, Bapak dan Ibu. Ya, boleh ngambil barang orang secara bebas. Kalau ada anak kita bawa barang sesuatu yang bukan milik dia ke rumah, terus Bapak Ibu diamkan saja, berarti dia merekam di situ bahwa boleh ambil punya siapa saja, bawa pulang jadi punya kita. Nah, inilah nanti akan jadi mental-mental orang-orang yang suka ngambil hak orang lain. Itu hati-hati Bapak dan Ibu. Jadi harus dijelaskan ini punya siapa, hak siapa, punya kita atau bukan. Jadi itu penting, ya. Ini membentuk karakter anak kita supaya anak kita dilatih untuk itu. Dan dilatih anak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya pada usia dini, Pak. Kita melatihnya, Pak. Misalnya mainannya letaknya di mana, sampah itu harusnya di mana, ya. Kemudian handuk letaknya di mana, sendal letaknya di mana. Semuanya ini yang kita mulai saat inilah kita atur nih. Kita mulai mengambil andil untuk mengaturnya. Kenapa? Kalau tidak, nanti dia bisa rusak, Pak. Ya. Nah, makanya nanti kita yang dicap, Pak.
Kalau anak kita salah, anak kita bermasalah, siapa yang dapat cap? Orang tua, Pak. Apa di situ? Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Tetap saja kita yang dicap, Pak. Kenapa? Karena kita yang bertanggung jawab selama masa dia 5 tahun ini secara penuh. Nanti setelah 5 tahun dia akan bertemu dengan lingkungan luar dia, maka luar kita dan luar dia, maka dia akan dipengaruhi lagi, diwarnai lagi dari lingkungan itu. Ya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Berikut. Ya. Pertanyaannya kepada Bapak dan Ibu, silakan dijawab. Bagaimana jika tidak diberi keturunan? Karena tidak semua orang pasangan suami dan istri itu diberikan keturunan. Ada saja yang tidak dapatkan keturunan. Nah, ada pilihan di sini. Bertahan, adopsi, poligami, bayi tabung, atau bercerai. Nah, silakan Bapak Ibu isi di chat room. Mana yang Bapak Ibu pilih ketika Bapak dan Ibu tidak diberi keturunan? Bertahan, adopsi, poligami, bayi tabung, atau bercerai? Silakan. Ya, bertahan, adopsi, bertahan, ya. Bertahan, ikhtiar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adopsi, ada di sini yang mau poligami? Tetap bertahan, ya. Bertahan. Baik, bertahan. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang tidak berada di dekat pasangan, ya kalau diizinkan nih Pak Muhammad Siddiqnya apa nih Pak? Kalau diizinkan poligami ya. Pak Niko juga nih kalau diizinkan nggak apa-apa ya. Memang harus minta izin pengadilan kita Pak. Ya. Sesudah izin istri harus pula minta izin pengadilan supaya bisa Bapak dan Ibu bapaknya poligami. Tapi jangan sampai lah Bapak. Kita tidak akan bisa menyamai atau menyaingi pola hidupnya Rasulullah SAW dengan istrinya. Ya, wallahu alam. Bagaimana Rasulullah SAW dengan istrinya poligami? Apakah kita bisa melakukan itu? Nah, rasa-rasanya tidak akan tertandingi itu Rasulullah. Bertahan ya. Ya, putri anti poligami. Baik. Sekarang silakan diskusi dengan pasangan masing-masing, ya. Apa yang bakalan Bapak Ibu ambil berdua ketika Bapak Ibu tidak diberikan keturunan. Ya, diskusikan dengan pasangan masing-masing, kemudian nanti sepakati, ya, sesudah disepakati, ya silakan nanti abadikan itu Bapak dan Ibu ya. Nanti Ibu siapa ya? Ibu Mirasiska ya, katanya bertahan. Coba lihat calon suami bertahan juga apa enggak ya? Hamidatul bertahan ya. Nah, silakan nanti diskusi dengan pasangan masing-masing, apakah dia juga ingin bertahan atau tidak. Nah, kalau pasangannya untuk ibu-ibu khusus nih, untuk ibu-ibu calon istri, kalau pasangannya mengatakan bertahan, tolong diabadikan itu Ibu. Diabadikan pernyataan pasangan kita untuk bertahan itu, kalau bisa di screenshot, kemudian disimpan di laptop, simpan di HP, simpan di memori kita, atau simpan di Facebook ya, dikirim ke Facebook, supaya nanti setiap tahun Bapak dan Ibu diingat-ingatkan kembali oleh Facebook ya. Kenangan Anda tahun lalu itu kan nampak nanti itu. Kenangan Anda tahun lalu saya bertahan ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjut ya. Sudah ada pilihan. Bagi yang bertahan, maka bertahanlah dengan komitmen.
Tadi sudah dengan Bu Haryati ya, dengan Bu Haryati ada segitiga cinta. Ada di situ komitmen, ada di situ gairah, ada di situ kedekatan emosi. Nah, bertahanlah dengan 3 komponen itu. Maka insya Allah rumah tangga akan bertahan dengan baik. Komitmennya dijaga, kedekatan emosinya dibangun, ya. Hal-hal yang menambah rekening emosi itu terus diperbuat. Berkasih sayang, perhatian, SMS, emoji cinta segala macam, kemudian perlakuan baik, ya. Itu sehingga menumbuhkan kedekatan emosi semakin kuat. Rekening bank emosi Bapak dan Ibu semakin tumbuh, semakin banyak isinya, saldonya semakin melimpah, ya. Tentunya itu dengan aksi, bukan hanya cerita. Dengan perbuatan, bukan hanya dengan angan-angan. Oh, saya ingin membahagiakan pasangan saya. Ayo lakukan dengan perbuatan membahagiakan pasangan. Ya, jangan malah kita seperti yang sampaikan Bu Haryati tadi, banyak orang dia beranggapan ingin membahagiakan pasangan, tapi sebetulnya dia lebih banyak membahagiakan dirinya sendiri, Bapak dan Ibu. Ya. Contohnya tadi Bu Haryati nyampaikan tentang soalan suaminya suka mancing. Kebetulan suami Bu Haryati itu memang suka mancing pada Ibu. Ya, almarhum suami Bu Haryati suka mancing. Nah, yang jadi persoalan adalah kebanyakan orang mancing, dia kan cuma membahagiakan dirinya. Dia tidak sadar ketika itu bahwa di rumah ada anaknya, di rumah ada istrinya. Ketika dia pergi memancing, dia hanya membahagiakan dirinya sendiri. Dia memberi ketenangan untuk dirinya sendiri. Dia mencari menghilangkan kejenuhan untuk dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa ternyata di rumahnya ada istrinya, ada anaknya yang juga punya kejenuhan. Ada istrinya, ada anaknya juga ingin punya hiburan. Ada istrinya dan ada anaknya yang juga ingin refreshing, ya, mencari waktu-waktu berkualitas atau quality time dalam kehidupan rumah tangga. Tapi ternyata anak dan istrinya bakalan kecewa setiap minggunya. Sebab apa? Setiap minggu para suami yang suka memancing, dia pergi mancing sendiri, Pak. Dia happy dengan teman-temannya pergi mancing sendiri. Maka Bapak Ibu bisa lihat tuh, Pak, rata-rata pemancing-pemancing itu, dia pergi mancing kan dengan teman-temannya, Pak. Dia tidak pergi dengan istrinya. Dia tidak bisa bangun, dia tidak bisa memahami bahwa istrinya juga punya kejenuhan. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu bisa mencari solusi cerdas dengan situasi yang seperti ini? Saya suka mancing, ya. Saya ingin tenang otak saya dengan cara bermancing, dengan cara pergi memancing. Ya, silakan pergi memancing. Tapi saya juga harus ingat bahwa istri saya juga perlu ketenangan. Istri saya juga perlu kebahagiaan. Istri saya juga perlu refreshing. Anak saya juga perlu ketenangan. Anak saya juga perlu refreshing. Nah, kalau hari ini saya pergi mancing sendiri, artinya apa? Saya cari ketenangan sendiri. Saya adalah termasuk orang yang ego. Kenapa? Saya mencari ketenangan saya sendiri. Terus bagaimana solusinya supaya bisa kita sama-sama dengan pasangan suami dan istri senang, susah, bahagia bersama? Ya, mancingnya sama-sama, Pak. Mancingnya sama-sama. Oh, istri saya tidak hobi mancing. Istri saya hobinya apa? Istri saya hobinya traveling. Oke, tidak masalah. Kita pergi traveling. Ajak istri kita traveling. Ayo kita pergi ke Pulau Mande traveling. Yuk kita pergi ke Raja Ampat traveling. Ajak anak kita traveling. Ajak istri kita traveling. Kita juga traveling. Jangan lupa di travel bag kita masukkan pancing, Pak. Ya, jangan lupa di travel bag kita masukkan pancing. Supaya apa? Di waktu traveling itu istri kita kebutuhan dia akan refreshing segala macam, waktu berkualitas didapatkan. Di waktu itu yang bersamaan kita selaku suami juga bisa mancing. Silakan Ibu di Pulau Mande, nanti anak-anak main di pantai, istri kita main, terus mandi-mandi, kita pergi ke tengah sedikit, pergi mancing Bapak dan Ibu. Atau nanti pergi ke tengah lagi pakai speedboat, anak kita diving, snorkeling, kita mancing di sampingnya. Kan bisa Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah solusi cerdas di mana kita bisa berbahagia bersama-sama. Jadi nanti Bapak dan Ibu rata-rata laki-laki duduk di kafe,
Kenapa dia duduk di kafe? Menghilangkan stres di kepalanya dengan tekanan beban kerja segala macam. Tapi jarang kan kita lihat laki-laki duduk di kafe, dia duduk bersama istrinya, duduk bersama anak-anaknya. Padahal istrinya juga punya tekanan, anak-anaknya juga punya tekanan. Dia lebih senang senda gurau, cerita-cerita, ketawa-ketawa dengan teman-temannya. Dia bahagia dengan teman-temannya. Padahal seharusnya dia bagi kebahagiaan itu, seharusnya dia berbagi kebahagiaan itu dengan istri dan anak-anaknya. Inilah salah satu beberapa kekeliruan yang terjadi dalam pasangan suami dan istri. Nah, maka bapak dan ibu itu berbagilah ini dengan keluarga kita. Jadi komitmen kita itu dibagi, kedekatan emosi kita dibagi, ya, gairah kita juga dibangun, ya. Jadi pilihan-pilihan itu silakan bapak ibu ambil masing-masing. Baik, bapak dan ibu, kita lanjutkan. Ya. Kalau nanti yang adopsi ada fikih sendiri bapak dan ibu. Jadi seandainya bapak dan ibu tidak memiliki keturunan, terus adopsi, bapak dan ibu boleh konsultasi dengan saya atau dengan Bu Haryati, bagaimana cara adopsi yang baik dalam Islam. Terus apa hukum-hukum adopsi, maka apa fikih-fikih adopsi itu. Kalau yang mau poligami, tidak usah datang Pak Bu ya, karena saya pasti tidak setuju dengan bapak ibu poligami. Saya belum poligami, masa bapak ibu sudah. Dan termasuk juga bayi tabung ya, silakan. Berikut. Tujuan perkawinan dalam Islam itu adalah ketenangan bapak dan ibu, sakinah, tentram. Maka carilah ketentraman itu berdua, ya. Kita cari ketentraman itu secara berdua bersama-sama. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ini bapak dan ibu, diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, sesungguhnya Dia sudah menciptakan dari golongan kamu sendiri azwajan, ya, pasangan, agar apa? Litaskunu ilaiha. Agar kamu tenang bersamanya, agar kamu tentram bersamanya. Ya. Kemudian dia jadikan di antara kamu rasa kasih sayang, mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah. Dua, Pak. Agar kita sakinah, maka Allah berikan kita mawaddah warahmah. Nah, sama seperti mancing tadi. Mancing terkadang kita melakukan membahagiakan diri kita sendiri. Ya, tidak membahagiakan pasangan kita. Nah, ini mawaddah warahmah. Atau begini, membelikan sesuatu untuk pasangan kita, tapi kita tidak pernah bertanya kepada pasangan kita keinginannya apa, seleranya apa. Kita belikan motor, terus yang kita belikan itu motornya mereknya NMAX, ya. Nah, kira-kira gimana ini Ibu? Ya, kalau seandainya Ibu tiba-tiba nanti misalnya Ibu Media ini kebetulan Bu Musliadi, seandainya tahu-tahu suami belikan Ibu NMAX, senang enggak Bu? Senang ya, Bu Hamidatul senang ya, tahu-tahu suami belikan NMAX ya, senang ya? Kali Pak. Senang ya, tapi belum tentu bahagia kan? Belum tentu bahagia. Kenapa belum tentu bahagia? Ibu kan pengen motornya beda lagi itu. Misalnya suami belikan NMAX karena dia pengen NMAX. Dia pengen bawa NMAX, cocoknya untuk dia. Sementara ibu kan ingin, misalnya saya wanita cocoknya apa ya? Kira-kira Ibu Hamidah cocoknya mau motor seperti apa? Atau Bu Mia cocok seperti apa? Itu Scoopy misalnya ya. Atau Beat misalnya ya. Nah, misalnya pengennya Beat, inginnya Scoopy, inginnya Vario misalnya. Tahu-tahu datang-datang NMAX. Senang tapi tidak bahagia. Di situ ada mawaddah tetapi tidak ada rahmah. Setiap wanita tentu ingin punya perhiasan. Tahu-tahu suami datang pulang ke rumah dia kasih emas batangan. Senang nggak? Senang, tapi tidak bahagia. Kenapa? Yang membuat kita bahagia itu bukan emas batangannya. Bisa saja cincin yang cuma 1 gram. Atau anting-anting yang cuma setengah gram. Atau gelang atau kalung yang beratnya cuma 10 gram misalnya. Sementara itu yang kita impikan. Sementara kalau dikasih emas batangan, kita senang dapat harta, dapat emas. Tapi kita tidak bahagia ketika itu. Nah itu yang dikatakan mawaddah warahmah. Maka isilah itu dalam rumah tangga kita. Ya, Bapak dan Ibu. Ini saya lanjutkan ya, kita masuk karena ini sebetulnya bentuk game ya dan diskusi. Nah ini Bapak dan Ibu boleh diskusikan dengan pasangan masing-masing dengan judul anak impian kita. Pertama, anak seperti apa yang kita impikan. Yang kedua, berapa anak yang diinginkan. Yang ketiga, berapa jarak anak satu dengan anak lainnya. Kemudian apa pilihan yang kita buat untuk menjarakkan anak itu. Programnya seperti apa, program kehamilan kah atau program KB,
Kemudian apa profesi anak yang diidamkan? Bagaimana jika tidak dimiliki anak? Nah, kemudian disepakati dan dibuat pernyataan kami kompak. Ya, silakan nanti buat pernyataan kami kompak. Nanti Bapak dan Ibu diskusikan setelah materi kita ya. Bapak dan Ibu silakan diskusi ini setelah materi kita. Terus hasil diskusi itu nanti Bapak dan Ibu kirim ke grup WA, ya grup WA kita. Kirim ke grup WA. Di situ kami kompak. Sebelum dikirim, setelah dikirim nanti diabadikan ya Pak, Ibu disimpan. Ya, supaya nanti Bapak dan Ibu menjadikan ini salah satu acuan dalam kehidupan rumah tangga. Anaknya ingin seperti apa, maka Bapak Ibu carilah upaya-upaya untuk mewujudkan impian itu. Ya. Waktu kita masih sekitar lebih kurang 20 menit ya, 20 menit. Saya akan perkenalkan kepada Bapak dan Ibu 4 pola asuh anak yang biasa terjadi dalam kehidupan kita, dan kita sudah mengalami pola-pola itu. Dan kita juga sudah merasakan bagaimana pola itu berpengaruh terhadap diri kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami, itu sudah ada dalam diri kita. Nah, kita coba lihat pola yang pertama. Pola pertama, pola asuh otoriter. Ya, pola asuh otoriter. Apa itu pola asuh otoriter? Pola asuh otoriter itu di mana orang tua menerapkan otoritas tinggi pada dirinya. Nah, seperti ini. Harus begini, harus begini, harus begini, tidak boleh begini. Kalau kamu begini, ini akibatnya. Umumnya berujung pada hukuman. Jadi anak sering dalam kondisi dihukum. Ya. Bapak dan Ibu pernah merasakan hal yang seperti ini, di mana kita kalau tidak melakukan seperti yang disampaikan orang tua kita akan dihukum. Ya. Ini dia, pola pertama. Kemudian ada pola kedua, pola demokrasi, demokratis. Ya, mana di pola asuh ini menerapkan bahwa ada aturan dalam kehidupan rumah tangga itu yang harus diterapkan pada sebuah hati. Ya, ini seperti ini dia. Ada hubungan timbal balik antara ayah dan ibu. Kemudian dengan anak-anaknya. Mereka berkomunikasi dengan baik, tapi ada aturan-aturan yang harus diikuti. Ya. Yang ketiga, ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini terkadang lebih memanjakan anak. Ayah tidak banyak tuntutan. Anak mau jadi apa, jadilah. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi. Saya berikan saja terserah apa maunya anak. Bagaimana anak itu berkembang. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu akan menghasilkan anak dalam pola asuh permisif. Di mana anak ya tidak memiliki aturan-aturan jelas dalam kehidupannya. Dia menjadi bebas. Kreativitasnya tanpa batas. Ya, gemar memanjakan dan memiliki sedikit tuntutan. Nah, ini sering terjadi ini. Melepaskan saja apa yang diinginkan anak. Maka nanti berbahaya juga untuk anak kita. Anak itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ada aturan-aturan yang harus kita terapkan. Yang lebih berbahaya lagi ada satu lagi Bapak dan Ibu. Yang sekarang berkembang di zaman media digital. Apa itu? Pola lalai, cuek. Nih Pak. Kita sibuk sendiri. Ibunya juga sibuk sendiri. Mereka berdekatan, bahkan berdempetan, berdampingan dan berdempetan. Tapi sebetulnya secara batin, secara pikiran, secara psikologis, mereka dalam kondisi yang sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. Anak berada di tengah-tengah dalam kondisi diabaikan. Dicuekin. Dan ini biasanya akan berpengaruh sangat negatif terhadap diri anak. Ya, sangat berpengaruh negatif terhadap diri anak. Bapak Ibu, anak yang sebesar ini ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang abai di lingkungannya, maka biasanya dia akan membuat dunianya sendiri. Akan menciptakan angan-angan sendiri. Dia merasa tidak berteman, maka dia akan bikin teman sendiri, teman khayalan, teman imajinasinya. Maka ini sangat berbahaya Pak dan Ibu. Nanti anak-anak kita punya imajinasi aneh-aneh. Misalnya karena kita selama ini lalai, sibuk dengan HP kita, sibuk dengan kegiatan kita, Android kita, terus biarkan anak sendiri. Anak dia ciptakan teman bermain sendiri. Nanti Ibu melihat apa? Anak kita bicara-bicara sendiri.
Anak kita tertawa-tertawa sendiri. Anak kita seperti seakan-akan sedang ada teman, ya, sedang ada teman bermain. Padahal itu sebetulnya dia sedang menciptakan sosok orang yang ada di dekat dia. Itu kekuatan pikiran ketika itu. Yang berbahayanya apa? Ketika dia anggap itu sebagai sosok real, realita yang ada dalam kehidupan dia. Maka Bapak Ibu bisa melihat nanti anak seperti memiliki indera keenam. Padahal sebetulnya bukan indera keenam. Anak itu ciptakan sendiri dunianya itu. Kenapa? Karena ada pengabaian dari orang tuanya. Ya, pengabaian dari orang tuanya. Nah, ini harus Bapak Ibu hati-hati nih, Pak. Ya. Berikutnya Bapak dan Ibu, hindari melakukan ini pada anak kita. Apa itu? Memberikan sebutan kontraproduktif. Sedang nakal-nakalnya, sedang lasak-lasaknya, anak usil, anak nakal, anak jahat. Ini tidak boleh, Pak. Karena ini akan mempengaruhi perkembangan psikologinya. Karena dia sudah dicap sebagai anak nakal, dia sudah dicap sebagai anak usil. Jadi tidak boleh. Ya, Bapak jangan lakukan itu. Hal-hal yang harus dihindari lagi, apa itu? Pertama, menyalahkan. Nih, orang tua ini nyalahkan. Nah, ini gara-gara kamu nih, kamu begini sih, ini sih, kamu tuh. Nah, tadi kan orang ibu bilang apa? Nah, ini sering disalahkan. Atau membedakan perlakuan yang kedua. Anak tua itu biasanya ngalami ini, Bapak. Bapak yang merasa anak paling tua nih merasakan begini nih. Di mana kita selalu berada di posisi salah, kemudian adik kita yang bungsu itu selalu dibela-bela. Ini ngalami nih. Nah, jadi ini nanti jangan Bapak Ibu lakukan kepada anak. Ya, Bapak Ibu ngalami ini. Sedikit-sedikit adik. Awak selalu kena marah. Asal adik yang nangis, kita juga kena marah. Buku kita disobek oleh adik, kita juga yang kena marah. Bayangkan Pak, buku pelajaran kita sedang belajar terus disobek sama adik, yang kena marah kita, Pak. Apa kata? Kita ngadu sama ayah. Ya, tuh tengok tuh adik sobek ini buku saya. Apa kata ayah kita? Ya kamu sih yang salah. Tahu adiknya suka begitu, kasih juga buku. Jauh-jauh lah. Padahal seharusnya ketika itu kita berharap kita dapat pembelaan, tapi malah disalahkan oleh orang tua kita. Nah, sehingga ini akan menimbulkan sifat sikap perilaku yang dimana kita sangat tidak senang dengan orang tua kita, ayah kita. Ini mengabaikan. Ya, anak diacuhkan sama seperti tadi. Kemudian bertengkar. Bapak dan Ibu kalau nanti bertengkar dengan pasangan, jangan di dekat anak, Pak. Tunggu anak tidur dulu. Semarah apapun kita dengan pasangan kita, jangan di depan anak kita bertengkar. Tunggu anak tidur dulu. Nanti bertengkarlah Bapak di kamar kita. Seperti yang disampaikan oleh admin tadi, Pak Asmi, ya bertengkar itu di kamar ya. Bertengkar itu di kamar. Dan kalau bertengkar di kamar, paling lama bertengkar itu 15 menit ya. Setelah itu kita sudah akur lagi. Karena ada kebutuhan yang perlu dipenuhi ketika itu. Terus membuli anak. Ada orang tua yang membuli anak sendiri. Bayangkan Pak, kita tidak mau anak kita dibuli orang, tapi kita bully anak. Memukul anak, ya, menempeleng anak, mencubit anak, itu pembulian. Terus yang keenam, merasa putus asa dengan anak sendiri. Kenapa? Anak ternyata terlalu aktif. Bahkan boleh dikatakan mungkin kita mengatakan hiperaktif misalnya. Nah, jadi orang tua merasa tidak sanggup ya. Kok anak saya begini ya? Saya tidak sanggup lagi nih. Perilakunya model begini. Nah, ini putus asa, Pak. Itu tidak boleh. Dan kita mungkin sebagian kita merasakan itu. Kemudian berikutnya, ada dua pola asuh yang keliru. Pertama, merintah. Ibu kita selalu merintah-merintah. Mau bilang mandi sekarang, cepat. Bentar lagi jemput datang, jangan lelet, nanti terlambat. Nah ini. Padahal dia lelet, dia suka bangunnya telat, dia suka malas-malasan. Ini adalah efek dari perkembangan psikologi anak yang Bapak pertontonkan selama dari umur 0 tahun sampai 5 tahun. Kenapa? Kenapa dia bangunnya lambat? Karena Bapak Ibu bangun lambat. Kenapa dia lelet? Karena Bapak Ibu biarkan dia lelet. Kenapa dia malas bangun pagi? Karena biasanya ibu, nih, terutama ini pesan saya untuk ibu-ibu ya.
ya Bu Dewi, Bu Media, ini pesan untuk saya untuk ibu-ibu semua nih dalam grup ini, jangan biarkan anak ibu tidur di waktu pagi karena ibu tidak ingin diganggu waktu masaknya. Ibu tidak ingin diganggu waktu nyucinya. Biasanya orang tua, dia daripada nanti anaknya mengganggu dia ketika bekerja di dapur, dia lebih memilih membiarkan anaknya tidur, kemudian membangunkannya ketika kerjanya sudah selesai. Ini kesalahan besar dalam pola asuh. Kenapa? Karena ketika anak Bapak Ibu biarkan seperti itu, Bapak biarkan dia tidur sampai siang sehingga Bapak Ibu tunggu dulu kerjaan Bapak Ibu selesai baru Bapak Ibu bangunkan, maka ini karakternya sudah terbentuk jadi anak yang suka bangun telat. Waktu dia masuk sekolah nanti, Bapak Ibu juga yang kelabakan. Bapak Ibu juga yang kesulitan untuk membangunkannya. Sehingga Bapak dan Ibu akhirnya apa? Marah-marah, memerintah-merintah, ya sampai memukul, sampai melakukan kekerasan. Supaya apa? Supaya anaknya bangun cepat. Padahal karakter bangun cepat itu Bapak tidak didik pada diri dia. Ini kesalahan Bapak dan Ibu. Jadi ibu-ibu ya, walaupun ibu-ibu sibuk di dapur segala macam, maka jangan sampai Bapak dan ibu-ibu demi kerja di dapur terus membiarkan anak tidak bangun-bangun sampai siang, sehingga dia kebiasaannya selalu tidur, kemudian tidak bangun-bangun sampai siang. Nanti kalau sudah sekolah, ibu juga repot, ya. Nanti ibu juga yang disalahkan oleh suami. Yang kedua menyalahkan, ya. Yang kedua menyalahkan. Di mana kita sering menyalahkan anak, ya. Kita salahkan anak. Ya, tadi tuh kan mau bilang jangan lari-lari, nanti jatuh. Sekarang gimana? Lihat tuh, luka kan? Nah, sekarang gimana tuh? Sakit kan? Kamu yang salah sih, nggak mau dengar kata ibu, kualat, berdosa, kan begitu. Sering seperti itu. Nah, ini jangan dilakukan. Yang ketiga, meremehkan. Apa itu meremehkan? Ketika anak ingin cuci piring, nggak usah lah, nanti kagak bersih. Nah, nanti malah ngabis-habisin air. Mubazir, buang-buang sabun. Sudah sana, pergi main jauh-jauh. Nah, ini nggak boleh, Pak. Nanti begitu anaknya main jauh-jauh, Bapak Ibu malah repot. Sore-sore sibuk nyari anak larinya kemana. Terus marahin lagi. Kamu nakal, kamu jahat, main jauh-jauh. Padahal kita tadi loh Bu, yang nyuruh dia main jauh-jauh, gara-gara kita tidak ingin diganggu, gara-gara kita hanya ingin hemat sabun. Sana, jangan ganggu ibu, pergilah main jauh-jauh. Sana, enggak usah cuci-cuci, biar ibu yang cuci. Nah, ini meremehkan, ya. Meremehkan. Kemudian yang keempat, membandingkan. Bapak dan Ibu sering nih dibanding-bandingkan oleh orang tuanya. Nah, tuh tengok tuh, anak sebelah tuh, rajin. Nah, tengok tuh, si Anu tuh juara. Nah, tengok tuh, si Anu tuh begini. Enggak boleh Bapak dan Ibu. Kenapa? Anak, dia punya keunikan masing-masing ketika dia sudah tumbuh lebih dari usia 5 tahun. Maka dia akan tumbuh dengan keunikan itu. Yang kelima, ya, mencap atau label. Nakal, penakut, pemalas. Kamu ini penakut, tidur sendiri aja tidak berani. Kamu ini penakut, pergi ke kamar mandi sendiri aja tak berani. Kamu ini penakut, ke sana aja tak berani. Nah, ini tidak boleh, Pak. Kamu ini nakal betul, kamu ini pemalas, kamu ini bego, tidak boleh. Jangan berikan anak label-label yang seperti itu. Yang keenam, ngancam. Ini biasa nih ibu-ibu nih, ketika anak tak mau makan diancam, awas kalau tak mau makan. Panggil Pak polisi. Awas kalau tak mau dimakan, nanti kena suntik, sakit segala macam. Akhirnya di sini ada anak yang trauma nengok polisi, ada yang anak takut ya dengan dokter. Kenapa? Karena sudah diancam. Nah, kita kan biasa Pak ya, sampai lagu membesarkan anak kita pun ngancam-ngancam Pak. Nina Bobo ya. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Bahkan diancam-ancam Pak. Tidur aja diancam. Hati Bapak dan Ibu jangan diancam anak kita. Nasihat. Makanya kamu tuh jadi anak harus begini, harus begini, harus begini. Nah, ini menasihati. Ya, jadi anak itu jadi merasa dia selalu salah terus dalam kehidupannya. Bohong. Sering juga dilakukan oleh orang tua.
biasanya Bapak akan ngalami nanti di usia anak Bapak setahun itu mulai ngikut Pak. Misalnya gini, dia mulai ribut, ngikut, minta pergi kerja, terus Bapak bilang begini, jangan ikut Bapak nak, Bapak itu sebentar kok, cuman ke depan saja. Padahal Bapak perginya 1 harian, tidak pulang-pulang. Berarti Bapak berbohong. Bapak mengajarkan kepada anak itu berbohong. Atau misalnya ada es krim lewat, terus nangis minta es krim, ibunya bilang begini, enggak usah nak, es krimnya enggak enak. Nah, Bapak ngajar dia berbohong. Nah, ketika dia melihat di sore hari Bapak pulang, dia akan mengatakan, bohong itu boleh ya. Dalam kepalanya akan tersimpan bahwa kebohongan itu boleh berbohong. Kemudian ketika dia merasakan bahwa diberi oleh tetangga es krim ternyata enak, loh ibu saya bilang es krimnya tak enak. Sementara ini kita dikasih es krimnya enak. Dia akan mengatakan ibu pembohong. Berarti ibunya pembohong. Ini tidak boleh membohongi anak. Kemudian 9 menghibur. Maksudnya menghibur, ya. Cuman caranya tidak tepat, nih, Pak. Ya, cara tidak tepat. Anak sedang masalah, ya. Yang sedih tidak dapat apa-apa, terus nanti dibilang tidak apa-apa. Nanti kita cari yang lain. Atau nonton saja nanti hilang. Nah, sementara bukan solusi yang kita tampilkan. Yang ke-10, mengkritik. Ini sering kita alami nih Bapak Ibu. Apa kata orang tua kita? Soal begini aja enggak bisa. Masa kamu gitu aja enggak bisa? Ya, gampang begini kok enggak bisa. Enggak boleh, Pak. Ya. Berikan dia solusi. Atau gini. Ketika anak kita tiba-tiba berubah baik, misalnya dia tiba-tiba pagi hari melipat selimutnya, terus bersih-bersih kamarnya, terus kita bilang, waduh tumben anak ibu membersihkan kamar. Atau tiba-tiba dia nyuci piring, kita bilang, tumben anak ibu nyuci piring. Ini tidak boleh. Ini nama menyindir ya. Jangan disindir-sindir. Kemudian menganalisa. Itu kan, mama juga bilang apa ya, gara-gara kamu nggak bawa buku, jadi tidak jadi belajar. Tadi kan sudah mama ingatkan. Nah itulah. Ya. Nah ini sering terjadi Bapak dan Ibu. Baik. Terakhir Bapak dan Ibu, berilah anak label-label positif. Ya, letakkan label positif pada anak. Baca saja Bapak dan Ibu, label positif pertama yang kita letakkan pada anak apa, Pak? Silakan Bapak dan Ibu jawab di kolom chatting kita. Apa label pertama yang kita berikan kepada anak yang positif? Label pertama yang kita lekatkan kepada anak. Pujian bertahap, ya. Kan pujian. Nah. Lagi silakan, label apa yang kita lekatkan pertama kali untuk anak? Pujian. Bapak dan Ibu, ya, pujian, pelukan, pujian, syukur, pujian dan hadiah. Ya, ya, enak nih jadi anak Bu Emi, dapat pujian dan dapat hadiah Bu Emi. Baik, kita lihat ya, Bapak, Ibu, label pertama yang kita lekatkan kepada anak adalah nama. Label pertama yang kita lekatkan kepada anak adalah nama. Bapak dan Ibu ketika ingin memiliki anak, sudah hamil istri kita, pasti yang terpikirkan pertama adalah nanti kalau laki-laki namanya apa ya? Kalau perempuan namanya apa ya? Dan di dalam nama, itu ada beberapa komponen yang muncul di situ. Nama itu ada di situ doa. Di dalam nama itu ada harapan. Di dalam nama itu ada cita-cita. Di dalam nama itu ada impian. Ya, inilah label yang pertama kita berikan kepada anak. Bahkan ada yang sekarang ini bapak-bapak sudah memikirkan label itu. Nanti kalau anak perempuan saya kasih nama ini, anak perempuan laki-laki saya kasih nama ini. Ya, ini label. Letakkanlah label positif pada anak kita. Ya, nama. Kemudian lekatkan label positif pada anak. Yang pertama, apa itu? Anak pintar, anak soleh solehah, anak hebat, anak kreatif, anak aktif, anak interaktif, anak rajin. Ya. Jangan Bapak lekatkan label-label negatif. Misalnya anak nakal, ya seperti tadi saya katakan anak nakal, anak jahil, anak bandel, anak lasak, ya itu tidak boleh dilekatkan kepada anak.
Ketika anak sedang manjat-manjat, terus serak-serak, lempar-lempar, ya, lari-lari, lompat-lompat, maka kita berikan label anak itu apa? Label anak itu dengan kreatif, anak aktif. Ketika dia sedang asik-asik main dengan temannya, dia toel-toel temannya segala macam, maka kita beri label anak itu anaknya interaktif, ya, anak rajin segala macam. Jadi letakkanlah label-label positif pada diri anak tersebut. Setiap anak memiliki keunikan. Anak kita tidak bisa kita beda-bedakan atau kita banding-bandingkan dengan yang lain. Dia memiliki keunikan masing-masing. Maka pada Bapak dan Ibu, ya, diharapkan hargailah keunikan anak kita itu dan layanilah dengan cara unik pula. Ya, gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, setelah ini silakan Bapak Ibu nanti diskusi. Ya, jadi dalam materi ini ada 2 diskusi Bapak. Yang pertama tadi diskusi anak impian, kemudian yang kedua diskusi tentang pembagian tugas dan peran ayah, peran sebagai ayah dan sebagai ibu. Ya, nah silakan Bapak dan Ibu lihat ini. Nanti di HP Bapak dan Ibu boleh di screenshot saja ini. Bapak dan Ibu boleh di screenshot HP Bapak dan Ibu. Nanti diskusikanlah pembagian tugas sebagai ayah dan sebagai ibu. Nafkah perannya siapa, pendidikan perannya siapa, pengasuhan perannya siapa, perlindungan perannya siapa. Silakan berdiskusi nanti setelah sesi ini. Nanti hasil diskusi silakan kirim ke chat room-nya atau kirimkan ke WA ya, WA group yang ada. Nanti admin akan cek satu persatu siapa yang mengirimkan tugas ini atau siapa yang tidak mengirimkan tugas. Jadi ada 2 ya Pak ya tugas kita, diskusi tentang anak berapa, ya, anak impiannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah diskusi pembagian tugas sebagai ayah dan sebagai ibu. Nah inilah kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada yang masih mau bertanya, silakan bertanya. Baik, saya serahkan kembali kepada admin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya izin diri, silakan Pak Admin, Pak Azmi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mas Rizal sudah menyampaikan dengan semangat dan penuh dengan sinergi. Mudah-mudahan materi ini bisa dicerna oleh para peserta dan bisa dipahami dengan baik dan semoga bisa diaplikasikan. Mungkin berakhirlah sesi kita pada hari ini dan mudah-mudahan para peserta bisa melaksanakan niat baiknya yaitu ibadah kepada Allah sampai hari H. Sebelumnya mohon untuk mengisi absen yang belum mengisi absennya mohon diisi kembali. Kemudian siapa minta foto bersama dulu sama seperti yang sesi pertama tadi ya. Saya minta foto dulu sebentar. Mohon kameranya mohon dihidupkan yang belum hidup. Oke, saya mulai. Saya mulai untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Saya save dulu. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, selesai. Bang Azmi mau tanya Bang? Ya, boleh Bang. Sertifikatnya tuh gimana nanti itu Bang? Sertifikat mungkin besok pagi Bang. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa hubungi kontak person yang ada di grup. Itu bisa hubungi Mbak Siska sama Bang Haikal. Di grup Bing-Binnya Bang. Oke, Untuk Bang. informasinya. Baik, sebelum saya tutup, saya minta maaf kepada seluruh peserta apabila terdapat kekurangan atau kesalahan. Saya mohon maaf. Semoga hari depan bisa kita lebih baik dan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semuanya lancar pada hari H. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Mas Rizal selaku fasilitator kita yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada podcast enggak? Ada.
Baik, sekali lagi yang mengingatkan sebelum live video mohon yang belum absen absenkan kembali. Sekali lagi yang belum absen mohon sebelum live diisi absennya dulu. Terima kasih. Kalau udah selesai boleh keluar apa bang?